di Nurfal TV. Kali ini kita akan membahas mengenai buku yang baru saja diterbitkan yang berjudul The Way of Muslimah. Kebetulan kita sedang berada bersama dengan kakak-kakak para penulis buku The Way of Muslimah. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan mereka. Di samping saya ada Kak Nur Faisa atau bisa dipanggil dengan Kakak Ica. Hai Kak Ica. Hai. Terus di sampingnya ada Kakak Bakriatul Husna, bisa dipanggil dengan Kak Husna. Hai Kak Husna. Hai. Baiklah, kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan pertama, apa motivasi kalian sehingga bisa menjadi seorang penulis? Baik, jadi saya akan menjawab. Motivasi saya sehingga ingin menjadi seorang penulis karena saya termotivasi oleh seorang guru MAPP Nurul Falah Borongganjeng yang merupakan seorang penulis buku juga. Jadi setelah saya membaca buku-buku yang telah ditulisnya, saya termotivasi untuk menjadi seorang penulis. Kalau dari Kakak Ica? Sebenarnya saya juga termotivasi dari Ustaz Yasir, dari karya-karyanya yang telah diterbitkan. Di situ saya berpikir bahwa menjadi seorang penulis itu susah bagi anak remaja saat sekarang ini, seperti sekarang ini. Anak zaman sekarang tidak memperhatikan masa depannya, hanya bersenang-senang untuk kepentingan dirinya, tidak mementingkan masa depannya yang baik. Selanjutnya Kak, kenapa kalian memberikan judul buku dengan The Way of Muslimah? Karena judul buku The Way of Muslimah itu mengandung arti jalan muslimah, yang artinya di dalam buku juga itu terdapat perjalanan seorang muslimah, bagaimana seorang muslimah dan kepribadian yang harus dilakukan oleh seorang muslimah. Itulah mengapa kami mengambil judul The Way of Muslimah. Kalau boleh tahu, apa rencana kalian selanjutnya dalam mengembangkan buku-buku kalian? Apakah kalian akan menulis buku kedua, ketiga, dan selanjutnya, atau ada rencana yang lain? Menurut saya, rencana saya ingin melanjutkan buku kedua. Saya ingin mengembangkan bakat-bakat saya dengan penuh dengan semangat. Kalau Kak Husna sendiri, kalau saya pribadi, saya juga akan mengembangkan karir saya di bidang kepenulisan. Saya tidak mau berhenti sampai di sini saja. Saya akan terus mengembangkan karir saya sampai waktu yang tidak bisa saya tentukan. Ini kan kalian ingin membuat buku yang kedua. Apakah buku kedua ini akan dibuat bersama-sama atau sendiri-sendiri? Kalau saya ingin membuat bersama Ica, kemudian saya juga berkeinginan untuk membuat buku sendiri. Kalau saya sih, keinginan saya untuk membuat buku sendiri itu ada, tapi untuk sementara waktu saya akan menuliskan buku bersama dengan Ustaz. Menulis buku itu kan sulit dan memerlukan banyak waktu. Apalagi kalian ini adalah seorang pelajar. Jadi, bagaimana cara kalian untuk membagi waktu belajar dan waktu menulis kalian? Sebenarnya menulis itu nggak sulit. Yang penting kita bersungguh-sungguh mencari riset dan sering mencari riset. Terus untuk yang berpikiran bahwa menulis untuk kalangan para remaja yang sedang menyandang pendidikan di SMA atau SMP itu harus dipatahkan dengan semangat kepenulisan kami, karena sebenarnya nulis nggak sulit. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa dunia kepenulisan itu tidak dipandang dari bagaimana kita menulis, tapi bagaimana kemauan kita dan bagaimana kita mencari riset untuk menjadi seorang penulis. Jadi cuman itu satu kunci untuk menjadi seorang penulis, yaitu kemauan dan semangat. Kalau Kak Ica ada yang mau ditambahkan Kak?
Sebenarnya menjadi seorang penulis remaja seperti kita itu tidak sulit. Asalkan kita bisa membagi waktu kita. Misalnya 15 menit kita mencari riset, kemudian 15 juga kita menulis. Jadi dibagi step per step ya. Ya. Oke, selanjutnya, oh ya kak, kalian kan menjadi seorang penulis sekaligus seorang pelajar itu mudah. Kan kalian bisa membagi waktunya. Kalau boleh tahu berapa lama sih waktu kalian menulis buku ini? Kami hanya memerlukan kurang dari 1 bulan. Tetapi proses editingnya itu memerlukan beberapa tahap. Terus kami juga baru sempat mengirim buku pada tanggal 27 Juli atau Agustus? Oh ya, pada tanggal 27 Juli. Terus kami diberi informasi sekitar 10 hari setelah itu. Terus kami diberi informasi bahwa buku kami akan diterbitkan tanpa ISBN. Jadi kami sih bilangnya ya aja, kan ini buku pertama, jadi ini awal tahap kami untuk berjuang. Terus beberapa hari kemudian bukunya telah diterbitkan. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah masa menulis kami, sehingga buku kami bisa terbit. Dan alhamdulillah mungkin ada beberapa orang yang sudah membeli buku kami. Wah, patut dicontoh nih kak. Kalian masih belajar tapi sudah bisa menulis, hebat banget. Saya kak, terakhir, apa harapan kalian untuk para generasi muda Indonesia agar bisa seperti kalian kreatifnya? Kalau saya pribadi, harapan saya kepada para remaja di seluruh Indonesia, jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa. Jangan mengatakan bahwa bidang kepenulisan atau bidang-bidang yang tidak kita minati tidak akan kita kembangkan. Jadi saya berharap kepada seluruh pelajar atau seluruh remaja, ayo kembangkan bakat di masa remaja, karena kapan lagi waktu tidak akan bisa diulang kembali. Jadi fokus untuk membangun karir di masa depan agar dapat membahagiakan orang tua atau orang-orang di sekitar kita. Kalau Kak Ica, apa harapannya? Kalau harapan saya bagi anak remaja, teruslah berkarya, jangan putus asa, kembangkan karya-karya, kembangkan bakat Anda yang telah ada di diri Anda, jangan sia-siakan. Baik kak, terima kasih atas waktunya. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama kakak-kakak yang baru saja menerbitkan buku The Way of Muslimah. Semoga kakak-kakak ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua agar kita bisa mengembangkan bakat kita di bidang kepenulisan atau di bidang mana saja yang termasuk ke dalam bakat kita sendiri. Oh ya, jangan lupa membeli buku The Way of Muslimah ya. Buku The Way of Muslimah ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia, Bukalap, dan Bukalapak. Jadi jangan lupa beli ya, karena harganya sangat terjangkau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.